Ibu kekasih Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada sukacita, berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan kita dan bagi saya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu hari ini hari sudah akhir dari minggu ini. Wow, waktu berlalu begitu cepat ya. Tapi bersyukur kita semua masih sehat, kita masih kuat, masih bangun dengan bisa diizinkan Tuhan bernafas hari ini lagi. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Apapun kondisi kita, mari tetaplah mengucap syukur. Karena ternyata Bapak Ibu, di dalam mengucap syukur itu ada mujizat, ada kuasa, ada hal-hal supranatural yang akan kita alami dalam hidup kita. Kita bisa mengakses surga datang dalam hidup kita saat kita mengucap syukur. Katakan amin. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur saat kita diberkati, semua keadaan seperti yang kita inginkan, kalau kita sehat, kalau kita mendapat keuntungan, kalau kita mendapat jodoh, itu gampang kita mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Bagaimana kalau kita mengalami satu kecelakaan? Bagaimana kalau kita punya bisnis terganggu atau macet? Bagaimana kalau kita mengalami situasi-situasi? Ya, misalnya seperti tadi pagi ketika kita mau beribadah dan ada trouble dari multimedia sehingga akhirnya saya bisa mendadak akhirnya mengambil keputusan untuk ayo kita live aja. Nah, saya positifnya begini, Tuhan menginginkan saya pelayanan awal saya dari pelayanan anak dan juga saya adalah seorang worshiper. Jadi dulu saya itu pemimpin pujian dan penyembahan. Ya, memang saya bisa mau untuk Tuhan tuh saya mau apa aja, mau jadi usher, mau jadi apapun. Saya selalu bersedia, termasuk saya awal pelayanan itu worship leader. Dan sudah lama saya lebih banyak mengajar Bapak Ibu, tapi hari ini sebuah panggilan kembali datang untuk saya pimpin pujian. Ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bisa menikmati ya, walaupun tidak ada persiapan gitu ya mendadak. Tapi hadirat Tuhan itu jauh lebih penting kehadirannya daripada apapun yang kita bisa berikan kepada Dia, karena yang terbaik adalah pujian penyembahan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam keadaan-keadaan yang mendadak, dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kan yang bisa terkuak adalah mangkel, marah gitu kan. Tapi justru korban-korban terbaik kita itu justru di saat-saat itu kepada Tuhan, yaitu kita bisa tetap mengucap syukur. Sebab itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Segala hal artinya semua hal. Semua hal artinya hal baik dan juga hal buruk. Hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan, kita harus mengucap syukur. Mengapa? Karena dia berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ada firman berkata bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Tapi ada yang jauh lebih daripada kekayaan, nama baik itu adalah mendapat perkenanan Tuhan. Jadi ternyata ketika kita mengucap syukur, maka kita mendapat perkenanan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada kita, berkenan kepada Tuhan saat kita mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bilang kita cinta Tuhan, kalau kita bilang kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka pastinya goal utama dan prioritas utama dalam hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau itu menjadi goal atau itu menjadi fokus hidup kita, maka apapun kita akan lakukan, yang penting Tuhan senang. Haleluya. Katakan amin. Apapun saya lakukan, yang penting Tuhan senang. Dan apa yang menyenangkan Tuhan? Bersyukur. Haleluya. Dan saya percaya kalau Tuhan senang, wow, maka semua yang terbaik itu pasti jadi milik kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang bersyukur, di dalamnya itu ada mujizat. Ya, di dalam mengucap syukur ada mujizat. Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita punya berbagai masalah. Saya yakin kita datang dengan berbagai persoalan ya, dan kita membutuhkan yang namanya keajaiban.
Ketika kita sakit, kita perlu disembuhkan. Dokter hanya bisa memberikan obat. Dokter hanya bisa memberikan sebuah cara dengan kemo, dengan berbagai cara, atau apa misalnya ketika mengobati penyakit kanker. Dokter hanya bisa mengoperasi ketika mau dibedah. Dokter hanya bisa melakukan itu. Tapi dokter tidak bisa menyembuhkan. Ketika semua cara itu digunakan, maka dokter menunggu satu tangan yang akan menyembuhkan. Dokter menunggu satu tangan yang akan memulihkan. Amin. Dan tangan itu adalah tangannya Tuhan. Sebab itu Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, mencukupin. Tuhan yang adalah Panji-Panji, Jehovah Nisi. Pokoknya dia adalah segalanya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Dan ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab yang mencatat tentang mujizat-mujizat yang terjadi saat ucapan syukur itu dinaikkan. Nah, tapi banyak banget ya, kalau saya mau ceritakan itu pagi ini, waktu kita tak cukup, saya cuma mengambil 2 contoh saja, mujizat yang terjadi ketika ada ucapan syukur. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, mujizat dari ucapan syukur itu adalah dengan bersyukur akan membawa kelimpahan. Wow, berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami kelimpahan, berkat yang melimpah, kesehatan yang melimpah, damai sejahtera yang melimpah, sukacita yang melimpah. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu mau? Amin. Saya percaya semua kita pasti mau, ya. Kita mau lebih daripada cukup. Kita mau melimpah. Melimpah ruah artinya tumpah keluar, ya. Dan kalau melimpah, pastinya kita tidak akan menikmati sendiri, tapi kita akan menjadi saluran berkat. Kita akan berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 6, nanti Bapak Ibu baca di sana ya, di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya, bahwa bersyukur itu membawa kelimpahan. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus ada berkhotbah di atas bukit, murid-murid datang dengan begitu banyak orang, ya. Orang berbondong-bondong datang kepadanya, ya. Lalu setelah Tuhan Yesus mengajar mereka, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan karena Dia adalah Allah itu kasih adanya, ya. Lalu Tuhan bilang kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya memberi makan mereka ini, ya. Sudah dikasih makan rohani, tapi Tuhan kita itu mau juga memberi makan hal jasmani, ya. Lalu sebenarnya Tuhan tahu kok caranya untuk bisa memberi makan orang-orang ini. Tapi itu dikatakannya untuk mencobai murid-muridnya. Apakah mereka bisa mempercayai bahwa mujizat kelimpahan itu bisa terjadi bukan secara natural saja, tapi bisa secara supranatural. Lalu saudara dengar jawaban daripada Filipus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Artinya dengan uang banyak pun gak akan cukup untuk memberi makan orang banyak ini. Walaupun masing-masing hanya mendapat 1 potong kecil. Wow, jadi artinya ini orang banyak banget Bapak Ibu ya. 5.000 orang di sini dikatakan. Di sini lalu Filipus bilang begini, tapi ada di sini seorang anak, dia hanya mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus pun suruh untuk mereka duduk, ya. Lalu mereka duduk di atas, dikatakan firman Tuhan, mereka duduk di atas rumput. Dan Alkitab mencatat bahwa kira-kira di situ ada 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, wow. 5.000 laki-laki. Kalau laki-laki itu punya istri, punya anak, orang Israel itu punya banyak anak loh Bapak Ibu, nggak KB mereka, bukan punya 2 anak. Jadi saudara bayangkan aja di sini satu orang punya 5 anak gitu ya. Dan ini 5.000, berarti 5.000 kali 5 kali istri-istrinya 2, wow. Ya, 1 maksudnya dikali suaminya dikali 2, lalu kemudian dikali dengan 5 anak misalnya, maka bayangkan Bapak Ibu ya. Itu banyak banget kan, berarti kita ada ditemukan di sini sekitar belasan ribu orang yang ada pada zaman itu. Tetapi Alkitab berkata,
Lalu Yesus mengambil yang cuma ada 5 roti anak kecil. 5 roti anak kecil berarti rotinya roti kecil, ya kan? Lalu dikatakan 5 roti dan 2 ikan itu diambil oleh Tuhan Yesus. Lalu Alkitab mencatat di sini. Lalu ia apa? Mengucap syukur. Keren. Garis kata ini Bapak Ibu. Mengucap syukur. Berterima kasih, say thank you Lord, thank you Daddy, gitu ya. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Aku bersyukur untuk roti ini. Walaupun cuma 5 buah, walaupun ikan ini hanya 2, tetapi pasti Tuhan dengan ucapan syukur ini bisa memberi makan begitu banyak orang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu dia membagi-bagikannya, ya. Di tangan Yesus terjadi mujizat, dia membagikannya kepada murid-muridnya. Tapi di tangan murid-murid juga terjadi mujizat. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melipat gandakan itu dengan ucapan syukur. Tetapi dia ada di dalam saudara dan saya. Dan ketika dia memberikan itu kepada saudara dan saya dan kita mengucap syukur, maka kita pun akan menggandakan itu dalam hidup kita. Katakan amin. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita datang di hadapan Tuhan dan kita mengatakan mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti saya akan bagikan itu di ayat cerita berikutnya. Dan akhirnya saudara dikatakan di sini, terjadi multiplikasi. Hanya 5 roti dan ikan-ikan kecil itu. Alkitab berkata, Yesus membagi-bagikannya kepada murid-murid. Dan murid-muridnya juga membagi-bagikannya kepada 5.000 laki-laki dengan istri dan anak-anaknya, berarti belasan, bahkan mungkin puluhan ribu orang itu, saudara. Lalu Alkitab berkata begini, dan setelah mereka kenyang. Wow, jadi tadi Filipus berkata begini, apa cukup ya? Walaupun seorang dapat sekecil roti saja nggak cukup, mereka nggak akan kenyang. Tapi Alkitab mencatat bahwa setelah mereka kenyang. Jadi artinya mereka makan sampai kenyang. Itu yang disebut kelimpahan. Tidak cukup, tapi more than enough. Lebih dari cukup. Ya, melimpah ruah, ya. Dan Alkitab berkata bahkan setelah mereka kenyang, dikatakan di sini Yesus berkata kepada mereka, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka pun mengumpulkannya dan mengisi potongan sisa itu. Dan dikatakan begini Bapak Ibu, ada 12 bakul penuh. Wow. Yang penuh dengan potongan roti dari ke-5 roti tadi. Dan setelah mereka makan kenyang. Jadi saudara bisa bayangkan nggak? Coba saudara bayangkan 5 roti anak kecil dengan ikan yang cuma itu, lalu 2 kecil itu, lalu kemudian dilipat, dibagi-bagikan, dan yang terjadi adalah orang-orang sudah makan kenyang, setelah itu masih ada sisanya. Apa yang bisa Bapak Ibu jelaskan tentang ini? Bukankah ini yang namanya mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang melebihi akal kita, yang kita nggak mampu bisa berpikir bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak. Lalu orangnya makan kenyang dan kemudian dikumpulkan sisa pula. Wow, saya percaya hari ini kita sedang butuh yang namanya melipat gandakan hal-hal yang ada dalam hidup kita. Bisnis kita, kesehatan kita, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kita butuhkan itu. Dan mari mengucap syukur. Karena ternyata dalam mengucap syukur, maka apa yang kecil yang ada pada saudara, Tuhan akan memultiplikasi itu. Katakan amin. Dan kita akan melihat kelimpahan demi kelimpahan. Apa yang tidak pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, tidak pernah muncul di hati kita. Tuhan siapkan jika kita tetap mengucap syukur. Amin. Katakan amin. Saudara katakan dengan iman, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Haleluya. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa mujizat yang dicatat tentang mengucap syukur? Ada sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Saya baca untuk Bapak Ibu. Ini adalah kisah atau saya cerita kepada Bapak Ibu.
Ini adalah kisah perjalanan Tuhan Yesus yang ke Yerusalem. Lalu ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, Alkitab berkata, menjadi tahir di sini adalah they were cleansed. Jadi mereka sembuh. Sembuhnya itu artinya bersih. Ya, bersih dalam arti kalau ini terjemahan di-translate dengan terjemahan di dalam diparalelkan dengan di dalam kitab Bilangan, menjadi tahir itu artinya mereka sembuh, lalu mereka tahir dari kusta. Ya, orang kusta pada zaman itu dianggap najis ya, tetapi kemudian ditahirkan dan mereka bisa masuk ke kota, bertemu dengan orang, itu disebut tahir. Tetapi mereka tetap punya cacat ya. Jadi ini disebut cleanse, bersih dari kusta, tetapi orang kusta itu kan cenderung punya tangan masih kudung gitu ya, kaki kudung gitu ya, ada bagian-bagian yang cacat karena dimakan oleh virus atau bakteri kusta ini, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata di sini, setelah mereka sembuh, ya ayat 15 berkata, seorang dari mereka, jadi ini kan mereka tadi waktu bertemu Yesus, Yesus bilang, pergi kepada para imam, perlihatkan dirimu, apakah mereka sudah sembuh? Belum, ya belum. Tetapi di tengah jalan, karena perkataan Tuhan, mereka tunjukkan kepada para imam dan mereka pergi untuk menunjukkan diri kepada para imam. Alkitab mencatat, di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Jadi setelah di tengah jalan mereka sembuh. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Tetapi ketika mereka sembuh, maka ayat 15 mencatat, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Terjemahan lain mencatat bahwa ia kembali dan memuliakan atau mengucap syukur. Ya, dia memuji Tuhan dengan suara nyaring. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Ayat 16, lalu tersungkur dia di depan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu ayat 17 berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk mengucap syukur? Seperti itu Tuhan katakan. Ya, daripada orang asing ini. Ayat 19, ini poinnya Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Alkitab dalam terjemahan King James Version katakan, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Ya, artinya ini Bapak Ibu, Tuhan berkata, bangkitlah, pergilah, imanmu telah membuat engkau utuh. Wow. 9 orang kusta tadi sembuh, tapi mereka nggak utuh. Mereka cacat seumur hidup. Tapi orang yang mengucap syukur ini, dia kembali pulih sempurna. Wow. Artinya, ada mujizat di dalam mengucap syukur. Yaitu apa? Menyembuhkan atau menciptakan atau menyempurnakan kembali utuh. Saudara butuh apa? Ada organ-organ tubuhmu yang sakit, yang engkau butuh dipulihkan secara utuh? Mengucap syukur. Saudara, saya ini pernah cerita kepada saudara, saya punya masalah dengan lutut. Ya, lutut saya itu sering bermasalah. Dulu saya sampai jalan itu perlu dibopong karena sakit lutut. Lalu saya pergi ke dokter dan ternyata dokter yang mau melayani saya itu lagi ada di luar kota. Hari Senin baru dia balik. Waktu itu hari Jumat. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, lutut ini saya mau pakai untuk memuji menyembah Engkau. Saya mau berjalan memberitakan firman. Kalau lututku sakit bagaimana Tuhan? Itu saya masih sungut-sungut, saudara. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukur. Lalu saya tetap bilang, Tuhan terima kasih, lutut sudah sembuh, sudah sehat. Saya percaya lutut yang baru Tuhan berikan. Lalu suami saya juga bantu saya berkata, sembuh dalam nama Yesus.
tulang, otot, syaraf, urat yang baru sembuh dalam nama Yesus. Dan seketika pada saat itu, lutut saya sembuh. Lutut saya sembuh. Hilang sakitnya. Sampai saya coba untuk mengetes mana rasa sakit yang tadi. Kok nggak ada? Saya bahkan tidak pernah merasa rasa sakit yang sudah beberapa bulan itu saya rasakan. Hilang seketika. Lalu beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan saya ke Jakarta. Di kamar mandi, saya mencuci baju anak-anak saya. Dan saya kepleset, saudara. Waktu saya kepleset, lutut kiri saya yang bermasalah itu terputar. Tertumbuk di atas terap kamar mandi anak saya. Dan itu sakit luar biasa. Pikiran liar saya berkata, wow, itu kan lutut yang pernah bermasalah. Tuhan, apa yang akan terjadi? Kekhawatiran saya muncul. Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, aku mau tidur, aku percaya ini lutut. Karena Tuhan bilang begini, waktu saya sembuh, waktu lutut saya pertama sakit dan sembuh. Dan Tuhan bilang begini, aku sudah memberikan lutut yang baru kepada kamu. Dan hari itu saudara manusia saya muncul, saya khawatir juga. Tapi kemudian saya bilang, Tuhan aku mau tetap bersyukur aja deh, lututku pasti Tuhan sudah sembuhkan. Dan saudara, besok paginya saya cuma gosok tawon. Tapi besok paginya, lutut saya baik-baik saja. Tidak ada bengkak, tidak ada lecet, tidak ada rasa sakit, sembuh. Dan Tuhan bilang, seperti pengujian begini, aku mau membuktikan bahwa lutut kamu benar-benar baru. Utuh kembali. Bukan cuma sembuh, tapi diberikan yang baru. Dan kemarin, saudara, waktu saya ikut summit di Denpasar, waktu jalan pulang, di jalan itu saya turun, saudara, ya, di Bedugul, Bali. Dan saya jalan di samping trotoar, saya nggak lihat kalau itu trotoar. Saya melangkah, saya tersandung di trotoar itu, dan saya jatuh tersungkur, saudara. Lutut kiri saya yang bermasalah. Duluan jatuh, dan saya rasa seperti, saya pegang karena saya pakai jeans, saya rasa seperti dia bergoyang, saudara. Seperti tulang itu, dia tidak utuh, tapi dia seperti, apa ya, dia seperti lunak, dan dia seperti bergerak di dalam. Tapi, waktu seketika saya cukup shock, kaget, saudara. Waktu berdiri saya agak pusing, tapi kemudian waktu sampai di mobil, kita ada acara makan, dan semua turun, saya bilang saya tunggu di mobil aja ya. Lalu Tuhan seperti sentil saya begini, pengujian untuk lutut baru kamu. Lalu saya bilang, oh ya Jesus, thank you. Saya ambil handphone, saya putar lagu. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Saya nyanyi. Dan saya bersyukur ada teman-teman yang datang mendoakan. Dan saya terus mengucap syukur. Saya mau fokus, Tuhan. Lutut saya baik-baik saja. Pulangnya saya dikasih obat waktu itu untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi besok pagi, saudara, saya juga dikasih salep ya untuk menggosok bagian lutut. Agak bengkak seketika, agak bengkak. Saya jalan masih agak terpincang sebentar. Tapi malam hari, besoknya pagi kita sudah harus balik ke Makassar. Dan saudara, saya terus taruh pikiran, aku bersyukur Tuhan baik. Saya jaga supaya tidak ada keluhan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada apapun yang keluar dari mulut saya. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur. Dan apa yang terjadi, saudara? Besok, saya mengalami yang namanya speed recovery. Saya jalan. Saya masih menjaga karena kalau agak bengkok tuh agak kerasa nyilu. Tapi besoknya saya sudah memutuskan saya tidak lagi mau minum obat. Saya orang yang sangat suka pikir tentang obat. Apa-apa yang saya pikirkan saya harus minum obat. Tapi besoknya saya diare dalam perjalanan pulang. Tuhan mau supaya saya tidak tergantung kepada obat.
Dan apa yang terjadi? Saya berhenti minum obat penghilang sakit. Karena saya bayangkan kalau saya nggak minum pasti sakit banget. Tapi saya nggak mau minum obat. Dan saudara tahu, pulangnya hari itu, lutut saya Tuhan sembuhkan. Dan hari ini Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa lutut kamu itu utuh. Bukan aku sembuhkan secara biasa, tapi aku kasih kamu lutut yang baru. Lutut untuk memuji, lutut untuk menyembah, lutut untuk pergi memberitakan firman. Jadi saudara, mujizat di dalam mengucap syukur, saudara akan diberikan utuh oleh Tuhan. Saudara sakit, Tuhan, kalau masalahmu adalah di jantung, Tuhan akan memberikan jantung baru kepada saudara. Katakan amin. Kalau saudara sedang ada dalam masalah ekonomi, Tuhan sedang memulihkan bisnis yang baru kepada saudara. Dan utuh. Bukan setengah. Saudara tidak akan menerima sebagian. Saudara akan menerima full. Orang kusta yang 9, mereka memang sembuh, tapi mereka cacat seumur hidup. Membuktikan mereka pernah kusta. Tapi kalau saudara mengucap syukur, maka saudara utuh kembali. Semuanya akan Tuhan pulihkan. Keluarga yang pernah hancur, Tuhan akan pulihkan. Ekonomi yang pernah rusak, Tuhan akan pulihkan. Penyakitmu yang pernah datang mengganggu engkau, akan Tuhan pulihkan. Katakan pagi ini, aku mengucap syukur. Dan saya tutup saudara dengan ini. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ya, kisah tentang, ini sebuah kisah ilustrasi memang. Tapi saudara simak ini. Ada cerita tentang seekor burung yang hidup di padang pasir. Dia sangat kesakitan dan tidak ada bulu di dalam tubuhnya. Dia tinggal di suatu tempat ya yang benar-benar panas dan itu adalah padang pasir. Lalu suatu hari seekor burung merpati lewat di situ. Lalu dia katakan kepada burung yang bahagia itu, burung yang sangat menderita itu berkata kepada burung merpati, kamu mau kemana? Lalu burung merpati ini bilang, aku mau pergi ke surga. Lalu burung yang kesakitan itu berkata, tolong cari tahu kapan penderitaanku ini akan berakhir. Lalu burung merpati itu bilang, oke, saya akan melakukannya. Lalu akhirnya burung merpati itu pergi ke surga melanjutkan perjalanannya. Dan saudara, burung merpati itu bertanya kepada malaikat, ya, kapan temanku yang kesakitan itu berakhir penderitaannya, ya. Lalu malaikat itu bilang begini, dia akan mengalami itu 7 tahun lagi penderitaannya, ya. Dia akan hidup dalam penderitaan itu 7 tahun lagi. Lalu ketika burung merpati itu mendengar berita itu, burung merpati itu bilang begini, bolehkah engkau memberikan solusi kepada temanku supaya dia tidak stres di dalam penderitaannya, supaya dia bisa semangat dan tetap kuat dalam menghadapi penderitaan itu. Lalu malaikat itu bilang begini, katakan kepadanya untuk selalu berkata, terima kasih Tuhan atas segalanya. Ketika dia dalam keadaan apapun, cobalah berkata, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan bahagia atau tidak bahagia, katakanlah terima kasih Tuhan untuk segalanya. Lalu kemudian Bapak Ibu, burung merpati itu kemudian bertemu lagi dengan burung yang sakit itu, ya, dan dia menyampaikan pesan itu. Dan akhirnya setelah beberapa hari ke depan, 7 hari berlalu, ya, 7 hari berlalu, merpati itu kemudian lewat kembali di atas tempat penderitaan dari sang burung yang tidak bahagia tadi. Dan apa yang terjadi? Wow, dia melihat burung yang kesakitan itu sudah senang. Bulunya sudah tumbuh kembali. Dia sudah ada tanaman kecil, sudah ada air di sana, ya. Dan ada kolam kecil. Lalu burung itu sedang bernyanyi riang. Dia sedang bersuka cita, dia happy banget. Lalu burung merpati ini bertanya, hah? Bagaimana bisa 7 hari dia sudah happy lagi, sementara malaikat tadi bilang harus ada 7 tahun penderitaannya. Lalu dia berkata kepada malaikat, bagaimana ceritanya? Burung itu bisa mengalami cuma 7 hari penderitaan dan sekarang dia sudah happy. Lalu malaikat itu menjawab. Bapak Ibu perhatikan jawaban malaikat itu. Malaikat itu berkata, memang benar. Sebenarnya burung itu harus mengalami 7 tahun. Tapi
Karena setiap hari ketika dia jatuh ke dalam kolam panas, ketika dia tidak mendapatkan minuman, ketika bulunya masih tetap rontok, dan setiap kali itu dia alami, dia selalu berkata, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ketika dia sakit, ketika dia tidak ada bulu, ketika dia dalam kepanasan, ketika tidak ada air minum, dia tetap berkata, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Maka 7 tahun didiskon menjadi 7 hari. Haleluya. Bapak Ibu mengalami percepatan di dalam proses kehidupan. Mari katakan, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ada kuasa di dalam mengucap syukur. Ketika kita bilang terima kasih Tuhan untuk segalanya, artinya kita mau mempercayai Tuhan. Kita mau percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Setiap kali saya mengalami proses-proses sulit dalam hidup saya, termasuk kemarin saya jatuh, saya bilang terima kasih Tuhan untuk hal terbaik yang sedang Engkau sediakan, untuk hal-hal indah yang Engkau sedang siapkan. Ini cuma sebuah proses untuk saya menjalani hari, dan apakah saya akan tetap mengucap syukur, dan saya mau bilang, yes, saya akan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Ada begitu banyak mujizat, dan satu waktu, to be continue, saya akan cerita kepada Bapak Ibu. Tapi pagi ini sampai di sini dulu. Say sama-sama dengan saya. Katakan sama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Maka 7 tahun didiskon menjadi 7 hari. Masalah proses akan Tuhan percepat dalam hidupmu ketika engkau mengucap syukur. Saya mau berdoa pagi ini sebelum saya serahkan nanti pada Pastor Luther. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang sedang ada dalam pergumulan, supaya kita punya cara pandang, kita menerima pesan ilahi ini, bahwa di dalam mengucap syukur, ada multiplikasi apa yang kecil di tanganmu. Ketika engkau mengucap syukur dengannya, itu akan jadi sesuatu yang besar. Ada keutuhan, kesempurnaan yang akan Tuhan kerjakan bagi keluargamu, bagi pribadimu, bagi bisnismu, bagi pelayananmu, ketika kita mengucap syukur. Bapa di surga, aku sudah selesai. Tapi pagi hari ini, infuskan nilai ilahi ini dalam setiap anak-anakmu. Supaya kami tidak hanya mengucap syukur ketika kami sehat, ketika kami diberkati, ketika kami mengalami kebahagiaan, tetapi dari mulut yang satu ini, cuman ada ucapan syukur, akan ada terima kasih, akan ada thank you Jesus, akan ada kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa, infuskan nilai ucapan syukur ini dalam hati kami, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan, bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami, ini penderitaan-penderitaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Suami-suami yang pergi akan kembali utuh dengan keluarganya. Istri-istri yang pergi akan kembali utuh dengan keluarganya. Anak-anak yang pergi akan kembali utuh dengan keluarganya. Bisnis-bisnis yang telah hancur akan kembali utuh bagi anak-anakmu yang mengucap syukur. Penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh kami, organ-organ tubuh kami yang rusak, akan kembali utuh seperti orang kusta yang dipulihkan dan utuh kembali. Jadi utuh kembali. Kami percaya itu akan terjadi bagi kami. Anak-anakmu yang mengikuti mujizat pagi ini, yang ada di Zoom, Facebook, ataupun YouTube, kami akan utuh kembali dalam segala hal. Kami akan tetap bersukacita, penuh kelimpahan dalam sukacita, damai sejahtera, dan kami akan berjalan semakin hari, semakin kuat, sampai kami menghadap Tuhan di Sion. Kami bersyukur pagi ini, akan ada syukur, dan syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati pagi ini. Yang diberkati, tulis di kolom komentar, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan terima kasih untuk segalanya. Mulai bersyukur setiap waktu Bapak Ibu, karena ucapan syukur membuka pintu-pintu yang baru, membuka pintu sorga, pintu masalah, bahkan kalau Lazarus pintu kubur pun dibukakan oleh Tuhan dengan ucapan syukur. Hari ini
ubah sungut-sungut kita jadi ucapan syukur. Katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Masa sih kita kalah dengan burung? Kita diciptakan lebih dari burung. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Mari, Tuhan hamba berdoa di pagi hari ini. Buat jemaat. Berdoa buat Ibu Monang untuk tubuh yang nyeri dan gatal-gatalnya. Tuhan mengucap syukur kesembuhan terjadi. Mengucap syukur untuk Ibu